Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Pada video kali ini kita masih mempelajari mengenai aplikasi Scratch ya teman-teman, yaitu aplikasi coding yang sangat cocok untuk dipelajari oleh siswa SD maupun SMP. Di video sebelumnya sudah kita pelajari mengenai posisi sumbu X dan sumbu Y di aplikasi Scratch. Sedangkan pada video kali ini yang akan kita pelajari adalah perbedaan dari blok coding move, glide, dan goto. Jadi biasanya ketiga blok coding ini kita gunakan untuk membuat animasi bergerak. Misalnya untuk membuat suatu objek itu terlihat berjalan ataupun bergerak. Dan bisa juga kita gunakan untuk membuat objek berpindah dari suatu titik ke titik lain. Dan dari ketiga blok coding ini sebenarnya fungsinya sama, yaitu untuk membuat animasi berpindah dari satu titik ke titik lain. Tetapi untuk detail penggunaannya berbeda ya teman-teman. Jadi kita harus tahu kapan kita akan menggunakan blok coding move, kapan kita menggunakan blok coding glide, ataupun kapan kita akan menggunakan blok coding goto untuk membuat coding animasi bergerak di aplikasi Scratch. Nanti akan kita bahas perbedaannya satu persatu. Untuk mengetahui apa saja perbedaan dari ketiganya, tonton terus video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui video lainnya mengenai Scratch coding untuk anak, teman-teman bisa cari di YouTube dan masuk ke channel saya. Di playlist ini ada playlist dengan nama Scratch coding untuk anak. Di dalamnya ini ada banyak video tutorial mengenai aplikasi Scratch coding untuk anak. Selain itu juga masih ada playlist lainnya ya teman-teman. Ada playlist platform Merdeka Mengajar, ada seputar Google Classroom, Google Drive, Dapodik, Canva for Education, akun belajar ID, tutorial Word, tutorial Excel, dan lain sebagainya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, mari subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Seperti dalam prolog tadi, bahwa kali ini saya akan mempraktekkan apa perbedaan dari tiga blok coding di Scratch ya teman-teman, yaitu blok coding move, goto, dan glide. Ini glide, sehingga nanti kita bisa menggunakan blok coding tersebut dengan tepat. Yang pertama kali akan saya praktekkan adalah untuk apa penggunaan blok coding move ini. Langsung saja kita praktekkan. Oh ya teman-teman, ini objeknya itu ada di sini, di tengah-tengah backdrop ya teman-teman. Setelah itu kita akan mencoba untuk menggunakan blok coding move. Apa yang akan terjadi? Ini saya cari dulu untuk event. Untuk move-nya saya ubah menjadi 200 misalnya. Setelah itu saya play. Jadi ini ya teman-teman. Tadi kita lihat bahwa fungsi blok coding move ini dia memindahkan objek ataupun sprite kita secara horizontal. Jadi kalau move-nya di sini 200 step, dia akan bergerak sebanyak 200 step horizontal ke arah kanan. Dan kalau di sini saya ubah misalnya min 400, saya play, dia akan berpindah ke sebelah kiri. Jadi fungsi untuk blok coding move ini adalah menggerakkan sprite kita secara horizontal ke sebelah kanan ataupun ke sebelah kiri tergantung nilai yang kita inputkan di sini. Kalau nilainya positif, maka dia bergerak ke sebelah kanan, dan kalau nilainya negatif, dia akan bergerak ke sebelah kiri. Itu fungsi blok coding move. Sekarang akan kita coba untuk blok coding goto X dan Y ini teman-teman. Jadi ini posisi bola saya letakkan lagi di tengah-tengah ini.
X-nya saya setting 0 lagi. Dan dia sudah ada di tengah-tengah lagi. Sekarang coba kita gunakan untuk block coding GoTo ini. Jadi misalnya untuk X-nya ini kita ubah menjadi min 200 dan Y-nya juga kita setting min 200 juga. Setelah itu coba kita play. Nah ini teman-teman berubah ke sebelah sini, jadi posisi X-nya di 200, min 200 maksud saya, dan posisi Y-nya di min 200. Ini saya setting lagi ke 0 di sini, dan kalau X-nya saya kasih 100 positif dan Y-nya juga 100 positif, saya play. Dia akan bergerak ke arah sini. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan untuk koordinat sumbu X dan sumbu Y diskret ya teman-teman. Jadi GoTo X ini menuju ke sumbu X, nilainya berapa, dan sumbu Y juga berapa. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui titik koordinat sumbu X dan sumbu Y diskret, nanti link videonya akan saya letakkan di deskripsi video ini. Dan untuk ini coba kita praktekkan lagi. Misalnya ini X-nya saya ubah menjadi min 100 dan Y-nya saya isikan tetap positif 100. Saya play. Dia bergerak ke sini teman-teman. Ini misalnya kita balik, ini positif 100 dan Y-nya kita setting min 100. Kita play. Dia berpindah ke sini teman-teman. Jadi penjelasan untuk fungsi block coding GoTo X ini, dia memindahkan posisi sprite ataupun objek diskret kita menuju titik berapa dari sumbu X dan titik berapa dari sumbu Y. Dia bisa memindahkan secara horizontal ataupun vertikal, ataupun keduanya, secara horizontal juga, secara vertikal juga. Bisa ke sumbu min X atau sumbu min Y, atau sumbu plus Y atau sumbu plus X. Jadi bedanya move ini, dia hanya bisa memindahkan sprite ini ke posisi secara horizontal, baik itu X negatif atau X positif. Dan kalau GoTo X ini, dia bisa memindahkan posisi sprite secara horizontal dan juga secara vertikal ataupun kedua-duanya. Ini perbedaan dari move dan GoTo X. Sekarang yang terakhir yaitu block coding glide ini teman-teman. Coba kita gunakan. Ini saya letakkan lagi di tengah-tengah posisinya. Saya setting X-nya 0, Y-nya juga 0. Ini sudah di tengah-tengah ya. Coba kita jalankan untuk glide 1 detik to X 100 dan Y-nya min 100. Kita play. Nah, ini seperti ini teman-teman. Misalnya kita coba balik, X-nya min 100, Y-nya positif 100. Coba kita play. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk glide ini, dia persis seperti GoTo X. Dia bisa memindahkan posisi sprite kita secara horizontal ataupun vertikal, ataupun kedua-duanya tergantung settingan kita di sini. Misalnya ini kita setting ke X-nya ke sini misalnya dan Y-nya tetap. Coba ini berarti X-nya saya setting 100. Kita play. Nah, dia berjalan seperti ini teman-teman. Jadi untuk glide ini persis seperti GoTo X ini, bisa memindahkan secara vertikal, horizontal ataupun kedua-duanya, tetapi secara perlahan. Kita bisa men-settingnya berapa detik. Kalau GoTo X ini, dia tiba-tiba melompat seperti itu.
Jadi misalnya coba kita play yang ini, yang go to X kita play. Nah, seperti ini. Jadi awalnya di sini, tiba-tiba berada di sini. Tapi kalau glide itu dia tidak muncul tiba-tiba di sini. Jadi dia terlihat seperti berjalan seperti ini. Kita coba menggunakan yang ini. Saya buat min 100. Saya coba play dulu yang glide. Nah, seperti ini teman-teman. Dia terlihat seperti bergerak secara perlahan-lahan, tidak tiba-tiba berpindah. Itu perbedaan dari ketiga blok coding ini. Dan penggunaannya bisa kita sesuaikan sesuai kebutuhan. Jadi misalnya agar terlihat bergerak perlahan, kita bisa menggunakan glide. Atau agar bisa berpindah tiba-tiba, kita bisa menggunakan go to X, ataupun kita bisa menggunakan move kalau perpindahannya itu hanya secara horizontal. Karena kalau go to X bisa horizontal dan vertikal, ataupun keduanya, tergantung settingan nilainya. Seperti itu teman-teman, semoga mudah dipahami. Dan bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya, mari dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi pemberitahuan video terbaru dari saya selanjutnya. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.